I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kompak. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah. Sudah lupa yang diajarin Ibu Yusti kemarin? Sudah lupa. Kalau Bu Yusti bilang, "Temu apa kabar?" Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Bisa? Bisa nggak? Sekali lagi ya. Temu apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Udah ceria? Dah. Tadi berangkat sekolah makan apa enggak? Minum. Minum aja. Gitu. Lain kali kalau berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Biar enggak biar sekolahnya semangat, pikirannya jadi cerdas, badannya sehat. Hari ini siapa yang nggak masuk sekolah? Masuk sekolah semua, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Ayo, tangannya dilipat. Hap. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Siapa yang gak berdoa tadi? Pak Cida. Gak boleh ya. Kalau besok ada yang gak berdoa, ibu guru suruh berdoa sendiri di depan. Hari ini kita membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Siapa yang tahu siapa Nabi kita? Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Nabi yang keberapa? Terakhir. Jumlahnya Nabi ada berapa? 25 Nabi. Oh, itu yang wajib diketahui, Bu ya. Iya, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir untuk menyiarkan agama Islam. Nabi Muhammad sangat tabah sekali dalam menyiarkan agama Islam dan para sahabat untuk berdakwah. Selanjutnya, dakwah. Anak-anak tahu dakwah itu apa? Gak tahu? Yang biasanya di penyiar-penyiar di TV itu juga namanya berdakwah, menyiarkan agama Islam. Ustadz Abdul Somad itu juga berdakwah tentang agama Islam. Terus siapa lagi? Ayo, ada yang tahu? Yang biasanya sholawat-sholawat itu ada yang ngefans Gus Asmi. Iya. Oh, fans semua ya? Ya, itu juga sama aja berdakwah. Berdakwahnya dengan cara bersolawat menyiarkan agama Islam. Selanjutnya, dakwah merupakan kegiatan yang memiliki sifat menyerukan, mengajak untuk umat Islam, ya.
dan mengajar serta memanggil manusia untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, sesuai dengan akidah dan akhlak syariat Islam dengan penuh kesadaran dan terencana. Udah tahu dakwah itu apa aja? Dakwah bisa dari lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan gimana ya? Di video juga bisa kita biasanya menyiarkan dakwah agama Islam, itu juga caranya berdakwah. Siapa yang mau jadi dai? Mau. Vina mau jadi dai? Mau ya. Kita harus benar-benar semangat untuk menyiarkan agama Islam. Hayo Roni duduk yang bagus, gak boleh banyak ikannya. Tangannya dilipat, didengarkan ibu guru. Ya. Selanjutnya, strategi dakwahnya Nabi Muhammad itu ada dua. Yang pertama itu Nabi Muhammad dengan cara bersembunyi-sembunyi. Kenapa Nabi Muhammad bersembunyi-sembunyi? Karena tidak terang-terangan. Oh iya, betul, karena tidak terang-terangan juga boleh. Kenapa nak? Oh iya, karena zaman dahulu itu Nabi Muhammad sangat ditentang oleh orang kafir Quraisy. Maka dari itu Nabi Muhammad belum berani untuk menunjukkan secara langsung kepada orang-orang. Takutnya nanti yang zaman dahulu itu apa? Pembunuhan. Terus apa lagi? Pemberontakan. Terus apa lagi? Perang. Ya, Nabi Muhammad itu juga takut kalau sebelum dia terjun ke masyarakat, Nabi Muhammad menyusun dahulu. Jadi yang pertama secara sembunyi-sembunyi. Terus yang kedua secara terang-terangan. Secara terang-terangan itu seperti apa nah zaman dahulu itu? Seperti mengadakan pengajian. Ya betul, Risma pintar sekali. Terus apa nak? Sholawatan, iya sholawatan. Terus apa lagi? Bacaan, bacaan. Sampai sekarang juga ada bacaan ya. Itu semuanya tentang strategi dakwahnya Nabi Muhammad secara terang-terangan. Zaman dahulu Nabi Muhammad sejak tahun keempat dari kenabian dengan cara mengundang kerabat-kerabatnya dan orang terpandang dari kalangan Quraisy dalam menjamuan makan. Tapi di dalam makan-makan itu Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam dan menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Jadi nggak hanya makan-makan aja, biasanya kan makan-makan suka gosip. Nah, gosipnya itu tentang yang baik-baik, tentang ajaran Islam. Jadi jangan seuzon ya kalau orang-orang biasanya berkumpul-kumpul, nggak harus membicarakan tentang kejelekan orang. Tapi orang-orang juga bisa menjelaskan tentang ajaran yang benar. Misalnya kita kumpul-kumpul, kita ngaji bareng. Nah, itu namanya strategi dakwah dengan cara berkumpulnya orang-orang. Ya, gak boleh seuzon. Misalnya Risma, Roni, Devi berkumpul. Terus si Tuhani katanya julid gini. Hei, dia ngerasain ternyata salah. Ternyata anak tiga ini sedang ngaji. Gak boleh gitu ya Hani. Ya, selanjutnya. Nah, kenapa orang kafir Quraisy itu sangat menentang dengan ajarannya Nabi Muhammad? Karena persaingan merebut kekuasaan. Iya, orang kafir Quraisy itu takut kalau kekuasaannya itu direbut oleh orang Muslim. Dia takut, maka dari itu dia selalu menentang. Gak mau ini kekuasaanku. Nah, selanjutnya orang kafir Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa memiliki status sosial yang tinggi. Dia nggak mau dikalahkan. Dia tidak mau semua omongan-omongan dari Nabi Muhammad itu tidak didengar. Nah, selanjutnya hilangnya kasta.
Iya, kalau sudah diajarin tentang kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hilang perdagangan patung. Maka tidak ada yang beli patung-patung itu karena dia sudah tahu kalau itu tidak benar. Selanjutnya, nah, ada yang tahu siapa paman Nabi Muhammad yang sangat jahat itu? Abu Lahab. Sama istrinya biasanya disebut dengan pembawa kayu. Apa yang pembawa kayu bakar tahu? Penyebar fitnah, membawa omongan yang jahat-jahat ya. Nah, sudah diturunkan oleh Allah surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Ayo dibaca Mbak Arifah ayat 1 dan 2-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat 3 sama 4-nya Mani. Saya suara yang terakhir bajilah. Shadaqallahul Azim. Yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Saking jahatnya Abu Lahab itu sampai Allah menurunkan surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Tidaklah berguna baginya hartanya, apa yang dia usaha, semuanya hilang. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Ayo, yang biasanya suka gosipin yang buruk-buruk temannya, nanti masuk ke neraka. Dan begitulah dengan istrinya yang membawa kayu bakar, yaitu penyebar fitnah. Nggak boleh ya teman-teman, biasanya aku dikasih tahu omongan dari sini terus disebarkan ke sini, itu nggak boleh ya. Itu harus dirahasiakan. Dan di lehernya ada tali dari sabut yang dipital. Tahu yang kayak pembunuhan itu loh, apa bunuh diri yang talinya di leher, nah, seperti itu. Selanjutnya, surat tersebut menggambarkan tentang ancaman hukuman Allah terhadap Abu Lahab karena kekejaman yang selalu menyakiti dan menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Ini cerita Rana didengarkan, tangannya dilipat, yang baik sikap sempurna. Suatu saat ketika Nabi Muhammad sedang melaksanakan sholat, Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Astagfirullahaladzim. Gak boleh ya. Kalau teman-teman anak-anak temannya satunya mau menulis, gak boleh disenggol-senggol biar kecoret, gak boleh itu ya. Itu sikapnya Abu Lahab. Bahkan juga pernah memasukkan kotoran ke dalam makanan Nabi Muhammad. Siapa yang suka ngisengin temannya kalau lagi bawa makanan dikasih garam, itu nggak boleh ya. Istri Abu Lahab pun sangat jahat. Ketika Nabi Muhammad SAW tidur di malam hari, ia meletakkan duri-duri di depan pintu rumah agar keesokan harinya Nabi Muhammad menginjak duri itu. Oleh karena itu dalam surat Al-Lahab disebutkan bahwa kelak istri Abu Lahab dan Abu Lahabnya akan masuk ke dalam neraka. Sudah jelas tentang penjelasan ibu pada hari ini. Apa ada yang ditanyakan anak-anak? Iya Bu, sudah. Kesimpulan yang pertama, kita nggak boleh jahat, nggak boleh menyebar fitnah. Kita harus selalu tabah, semangat. Semangat apa Bu? Semangat untuk mencari ilmu agama, ilmu kok
sekolahan juga harus semangat mengaji juga. Habis ini ibu akan memperlihatkan anak-anak video, dan setelah itu kalian catat ya untuk tugasnya. Di dalam video itu tadi terkandung apa aja isinya. Misalkan Nabi Muhammad ini sangat mulia sekali ya hatinya. Ternyata Nabi Muhammad ini seorang pedagang, atau ternyata Nabi Muhammad ini seperti ini. Harus nanti disimpulkan di dalam buku catatan kalian. Itu dibuat PR ya. Hari ini nonton videonya dulu, nanti untuk penjelasannya ditulis di buku catatan, dikumpulkan ketika ibu masuk mengajak kalian lagi. Paham? Paham semuanya? Ayo bilang, tak boleh banyak tanya dulu yang bagus. Ya, paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Kisah Nabi Muhammad ketika berkali-kali diludahi oleh orang kafir. Suatu hari, kaum kafir Quraisy merencanakan sebuah perbuatan busuk untuk menyakiti Nabi. Mereka lalu mencari seorang untuk melancarkan aksi jahat itu. Akhirnya, didapatkanlah seorang Yahudi. Mereka lalu menyewa orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu lalu diberikan tugas dan perintah untuk melakukan aksi-aksi kejahatan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy memang sangat benci dengan ajaran yang dibawa sang Nabi. Hingga tak heran mereka berusaha mencegah dakwah Nabi dengan berbagai macam cara seperti menyakiti, menzalimi, menghina, intimidasi, dan ancaman lainnya. Kemudian orang Yahudi menyanggupi tawaran itu. Ia lalu melancarkan aksinya di sebuah jalan yang biasa Nabi Muhammad lewati ketika pergi ke Masjidil Haram. Ia menunggu-nunggu kedatangan sang Nabi melewati jalan itu. Saat Nabi Muhammad datang dan melewati jalan itu, orang Yahudi lantas memanggil Nabi. Mendengar ada seorang yang memanggilnya, Nabi lantas menoleh untuk menghormati si pemanggil. Tetapi dengan biadabnya, orang Yahudi itu malah meludahi wajah suci Rasulullah SAW. Mendapati perlakuan kurang ajar itu, Nabi sama sekali tidak emosi dan tidak melawan. Beliau sangat sabar sembari membersihkan air ludah. Di hari berikutnya, Nabi Muhammad kembali pergi ke Ka'bah atau Masjidil Haram melewati jalan yang biasa beliau lewati. Di dalam perjalanan, orang Yahudi kembali menghadang sang Nabi dan memanggilnya. Lalu dengan biadabnya, orang Yahudi itu kembali meludahi wajah Nabi Muhammad SAW. Namun sang Nabi sama sekali tidak terlihat marah dan tidak pula melawan. Begitu mulianya sifat dan akhlak Nabi. Perbuatan tercela si Yahudi itu terus-menerus dilakukannya hingga beberapa hari. Ia selalu saja meludahi sang Nabi saat hendak menuju Ka'bah Masjidil Haram. Nabi Muhammad sangat paham dengan orang Yahudi itu. Suatu hari, Nabi seperti biasa melewati jalan menuju Ka'bah. Namun hari itu terlihat aneh. Pasalnya, orang yang biasa meludahi beliau tidak nampak wujudnya. Dalam hati Nabi berkata, "Kemana orang yang biasanya meludahi aku?" Hal ini menjadi pertanyaan hati Nabi. Pasalnya, setiap kali beliau hendak ke masjid, pasti orang Yahudi itu sudah standby untuk mencegat dan meludahi wajah beliau. Nabi lantas bertanya-tanya dan mencari informasi tentang kabar orang Yahudi itu. Dan akhirnya didapati sebuah kabar bahwa orang Yahudi itu tengah mengalami sakit. Setelah memperoleh informasi tentang kondisi orang Yahudi yang tengah sakit, Nabi Muhammad lantas pulang menuju ke rumah. Beliau lalu mengambil beberapa makanan dan oleh-oleh. Beliau juga membeli buah-buahan segar. Semua makanan-makanan itu lalu Nabi bawa untuk menjenguk orang Yahudi yang tengah sakit. Betapa mulianya akhlak Rasulullah. Meskipun sering diludahi, tapi beliau tidak menaruh dendam terhadap orang-orang yang selama ini berbuat jahat dan buruk. Selanjutnya, berangkatlah Nabi menuju rumah si Yahudi. Nabi lantas berjalan menuju rumah si Yahudi. Setelah sampai di rumah Yahudi, Nabi lantas mengetuk pintu rumah. Tok, 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 tok. Terdengar seorang di dalam rumah yang tengah sakit sembari menuju pintu dan berkata,
"Siapa yang datang ya?" Nabi lalu menjawab, "Aku Muhammad." Si Yahudi nampaknya belum tahu siapa orang yang mendatangi rumahnya. "Muhammad siapa ya?" tanya kembali si Yahudi. Nabi lantas menjawab, "Aku Muhammad, utusan Allah." Ketika pintu rumah si Yahudi dibuka, betapa terkejutnya ia melihat ada seorang yang tak begitu asing. Ternyata orang itu adalah orang yang beberapa hari lalu ia ludahi wajahnya saat hendak pergi ke Ka'bah. Melihat kedatangan Nabi, berkatalah si Yahudi, "Buat apa kamu datang ke sini?" Nabi lalu menjawab, "Saya datang ke sini untuk menjengukmu saudaraku, sebab aku dengar kalau kamu tengah sakit." Betapa malu dan tersentuhnya hati si orang Yahudi itu. Orang yang dulu ia sakiti, kini ternyata sangat baik mau menjenguk dan membawa banyak makanan. Orang Yahudi lalu merasa terharu dan berkata, "Wahai Nabi Muhammad, perlu diketahui bahwa sejak diriku mengalami sakit, belum ada sama sekali satu orang pun yang mau datang menjengukku. Padahal beberapa kali aku telah mengutus seorang kepadanya supaya ia datang untuk memberikan sesuatu kepada diriku. Tetapi engkau yang sudah aku sakiti dan aku ludahi berkali-kali selama ini adalah orang yang pertama kali menjenguk diriku." Orang Yahudi itu benar-benar merasa terharu dengan sifat dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Bayangkan saja, temannya sendiri yang sesama kafir, tak ada satupun yang mau menjenguk saat ia sakit. Tetapi orang yang selalu ia sakiti malah yang pertama kali datang. Orang Yahudi itu lalu meminta maaf kepada Nabi Muhammad dan memeluknya dengan penuh rasa haru. Atas kebesaran dan kemuliaan akhlak Nabi, orang Yahudi itu lalu berikrar bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Akhirnya, orang Yahudi itu resmi masuk Islam dan menjadi mu'alaf. Subhanallah. Itulah akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sudah paham semua tentang penjelasan Bu Guru? Udah paham ya? Alhamdulillah. Jangan lupa tugasnya ya. Besok, pertemuan besok dikumpulkan di Bu Guru lagi ya. Gini aja, biar tugasnya semakin bagus, ditulis di kertas HVS, nanti dikasih gambar-gambar ya. Nanti ditempel di mading. Mau kan ya? Iya. Oke, jangan lupa dikasih warna biar lebih bagus. Sekarang buku-bukunya dikemas semuanya. Ayo Randy, kakinya nggak boleh naik-naik, bukunya segera dikemas. Ya Bu. Dah semuanya. Dora siap. Hai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ayo duduk yang anteng-antengan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pulang dari kelompok 2 dulu. Terus kelompok 4. Kelompok 1. Yang terakhir kelompok 3. Dan Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new